Guys, hari ini 24 Maret perpanjangan penahanan NM dan IM buat 40 hari ke depan. 40 hari ke depan berarti sampai 2 Mei ya. 2 Mei 2 Mei perpanjangan penahanan. Kenapa gitu? Coba alasannya kita dengerin ya. Penambahan penahanan sendiri karena bukti-bukti belum lengkap semua apa gimana Pak? Ya, ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Ya, itu tahapan penyidikan. Tahapan penyidikannya saya jadi diperpanjang 40 hari ke depan. Penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Ya, Pak, guna melengkapi berkas perkara, guys. Kondisi NM nih ya, saya ditanya ya. Kami belum dapat update, ya, belum dapat update dari kakak Tati. Nanti kami update ya. Sudah kemarin ya, itu sudah. Pak, kalau modus KPPU-nya seperti apa ya? Kondisinya Nikmir sendiri mungkin dalam keadaan sehat. Gue sampai batuk loh, sampai batuk dengar berita ini. Ya apapun itu kita hormatin hukum yang berlaku ya. Buat ke depan diperpanjang 40 hari. Ya itu kita dengar tadi dari si bapak ya. Ya kita dengar apa ya? Kita hormati ya mungkin juga, tapi 40 hari ke depan berarti 40 hari ke depan setelah 20 hari penahanan kemarin, 40 hari berarti 60 hari ya. Waktu 60 hari itu harusnya sudah ada masa persidangan sampai 40 hari ke depan. Jika tidak ada masa persidangan, jika tidak ada sidang, berarti mungkin bukti-buktinya belum komplit, bukti-buktinya nggak konkret, bukti-buktinya nggak lengkap segala macam. Itu biasanya ada hak untuk bebas biasanya ya. Kita lihat aja nanti ke depan bagaimana. Kalau menurut aku sih yang pasti lagi Nikmir di dalam itu, yang pasti menurut gue ya semoga lebih apa ya, lebih wise lagi. Dan karena gue tahu Nikmir itu datang dengan sendirinya, bukan dijemput paksa loh. Nikmir bukan dijemput paksa, Nikmir bukan teroris ya, dia bukan pencuri, bukan narkoboy gitu ya. Ini kan diduga pasalnya itu kan diduga pemerasan. Nah, diduganya ini nanti akan ditunjukin oleh Nikmir bukti-buktinya gitu. Bukti-buktinya apa yang dia punya, itulah nanti yang diduga itu akan dibuktiin lah persidangan nanti. Kita mendoakan sebelum 40 hari itu harus ada persidangan gitu ya. Nah, yang mirisnya kita nih, selama Nikmir ditahan sana, mudah-mudahan tidak ada penggiringan dari suruhan-suruhan dari sirkus-sirkus untuk ngeledek-ngeledekin Nikmir, tidur di sarang tikus gitu ya. Karena setahu gue waktu gue masuk kemarin jenguk Nikmir waktu ulang tahun kemarin, itu di depan itu ada ditulis di Polda itu di pintu masuk kedua itu ada tulisan kami akan memberlakukan tahanan sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak ada tidur di sama tikus lagi gini gitu. Manusia sama tikus itu dibedain. Masa tidur sama tikus itu tidurnya di mana ya? Nggak bisa disamain sama manusia. Itu yang banyak kita lihat kan beredar tuh si bebongnya si itu kan, si double S itu menghina-hina. Nah, menurut gue dia menghina-hina Nikmir tidur di sarang tikus kan, tahanan sekarang Nikmir kan. Berarti dia menghina-hina tahanan semua tuh tidur dalam tikus, nggak bisa nikmatin kasur segala macam ya.
Berarti dia menggiring ya. Habis itu dia fitnah lagi, pegang handphone. Nanti itu kan nanti yang lain pada ngamuk, dikirain Nikmir diistimewain, padahal tidak ada gitu ya. Nah, itu yang menurut aku harusnya pinter nih. Nih seperti Nah, kemarin juga pengacaranya pelapor juga udah tahu nih, dia mengatakan nih tidak ada. Nah, kalau dengan itu kan biasa, nggak boleh ditanggapi. Ya, yang pasti kami akan mendapat pembentukan resmi dari pihak manapun. Tetapi, kalaupun ada penangguhan pembantaran itulah hak dari tersangka. Ya, Hak tersangka. pasal 316 seperti itu ya. Banyak juga katanya pengacara dari luar. Jika ada kemarin dia bersuara, jika ada penangguhan pun itu adalah hak tersangka. Iya betul, hak tersangka betul. Nah, jadi begini, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, itu adalah kewajiban daripada advokat untuk kemudian memberikan bantuan hukum kepada siapapun. Ya, tapi apakah hal itu menjadi kesulitan bagi klien kami? Tidak. Ya, kami akan hadapi semua itu. Ya, karena kami yakin dan percaya bahwa klien kami dalam posisi benar dan berapapun yang akan melawan kami akan hadapi. Ya. Ini ditetapkan 20 hari ditahan pasca ditetapkan tersangka Bang. Nah, soal waktu itu masih ada kemungkinan kasih Bang lawan Abang ini. Ya, jadi begini, 20 hari itu adalah proses bagaimana kemudian penyidik untuk melengkapi berkas-berkas untuk dilimpahkan. Ya, tetapi kami tetap dalam Tuh proses 20 hari penahanan kemarin itu ternyata tuh apa yang dibilang tuh untuk mau lengkapin berkas-berkas. Dua terlapor lain akan dijadikan tersangka sehingga kemudian dugaan kami akan diperpanjang sampai dengan 40 hari lagi seperti itu. Tuh jadi kemarin itu sudah diduga sama pengacaranya pelapor bahwa akan diperpanjang 40 hari ke depan gitu ya. Ya, jadi berarti berita-beritanya ini aku sih sudah menduga juga kemarin diperpanjang gitu dengan alasan ya itu ya yang seperti kita dengar ya mungkin berkasnya belum komplit biar koordinasinya lebih mungkin koordinasinya lebih gampang karena Niki ada di dalam gitu mungkin ya. Jadi kita buat pencinta-pencintanya Niki nih, kita kita berbaik sangka aja, itu semua demi kebaikan Niki dan demi tegaknya hukum. Karena kan bagaimanapun juga Niki belum ditetapkan bersalah ya, masih disangkakan. Jadi ikutin aja prosesnya semua, prosesnya kita ikutin ya, cuman kita berdoa aja semoga ini terbaik kan, karena bagaimanapun juga kita kan tidak ada di dalamnya waktu yang katanya disangkakan Niki memeras mereka, kita kan tidak ada di dalam itu, tapi kita mendengar bahwa Niki bilang gue dipanggil, gue dicari, gue dikasih, kan itu yang kita dengar ya. Berarti kalau kita dengar itu ya, kalau kita dengar dengan alam-alam logika kita ya nggak salah dong, dia kan dicari terus dia dikasih kan gitu ya. Tapi semua tetap nanti persidangan yang akan membuktikan bagaimana jalannya nanti dan apa bukti-bukti yang dimiliki oleh Niki nanti itu akan dimajukan gitu ya. Kalau ini sih itu sih menurut gue ya. Jadi paling enggak kita doakan yang terbaik, apapun keputusannya kita hormati. Dan nanti kalau jika ada persidangan kita datang dengan baju sopan, kita bukan untuk demo, bukan untuk apa, tapi kita mau mendengarkan bukti-bukti yang dibawa oleh Niki dan bukti-bukti yang di sana. Kalau mudah-mudahan sidangnya terbuka dan kita bisa mendengarkan, kita hormati hukum yang berlaku, kita hormati nanti persidangan, kita tidak bikin rusuh, kita tidak bikin apa, kita tertib, diem, hanya mensupport seorang Nikita Mirzani karena kita tahu Nikita Mirzani ini adalah public figure dan menurut saya, kalau saya dia ada ibu tunggal dari anak-anaknya, itu yang saya harus support karena saya juga pernah merasakan ibu tunggal dari anak saya waktu suami saya almarhum. Itu yang nanti kita persiapkan ke depan untuk persidangannya. Kita hadir, kita memberi dukungan kepada Nikmir biar Nikmir tahu ternyata banyak yang cinta saya, terutama saya mantan musuhnya 6 tahun, mantan musuh bebuyutan Niki 6 tahun, saya pun ikut menyupport Niki karena saya berbicara dari naluri seorang ibu itu ya. Jadi buat kita semua
Cus doakan yang terbaik, apapun yang terbaik pasti akan hasilnya nanti yang terbaik. Ya, tetap semangat. I love you.